Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gradus Rolka Fauzan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan mengerjakan tugas saya, yaitu tugas literasi digital mengenai merangkum isi materi dari dua narasumber yang saya dengar pada festival bahasa hari ini. Yang pertama, narasumber pertama yaitu Randes Erila Zahar MPD mengenai kesadaran berbahasa di era digital. Di era digital, komunikasi tidak hanya dilakukan di atas kertas, melainkan di media sosial, di chat, dan lain-lain. Itu pun mempunyai tantangan-tantangan tersendiri, seperti kadang hilangnya konteks dalam postingan, habis itu bisa terjadi cyberbully ataupun kebencian hujatan, dan yang terakhir itu bisa terjadi hoax. Nah, kesadaran kita dalam mengatasi tantangan-tantangan ini, yang pertama, kita bisa memikirkan postingan kita sebelum kita unggah, supaya kita menelaah apa posting kita posting ini sudah bagus atau belum gitu. Nah, juga kita bisa mengecek fakta di setiap postingan kita lihat, jadi jangan dicerna mentah-mentah. Yang ketiga, gunakan emoji secara benar, karena emoji itu termasuk cara kita mengekspresikan diri dari dalam media sosial, jadi gunaannya yang benar itu sangat penting. Yang terakhir adalah empati. Empati ini sangat penting dalam era digital karena kita harus bisa merasakan apa yang orang rasakan gitu. Nah, kesimpulannya adalah bahasa adalah alat yang kuat, tentu saja karena kita berkomunikasi menggunakan bahasa, menggunakan tanggung jawab kata-kata di era digital. Baik, untuk komentar kedua yaitu membahas tentang bahasa Indonesia itu sendiri, seperti 4 fase pengembangan bahasa Indonesia, yaitu yang pertama ada peresmian, yang kedua ada pengkukuhan, ketiga pengembangan, dan keempat pembuanaan. Dan juga membahas tentang kondisi bahasa Indonesia pada saat ini, seperti bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu dan kita menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari, baik secara lisan maupun tidak, atau ya di chat kan. Kemudian ada regulasi-regulasi tentang bahasa Indonesia dalam bentuk pasal-pasal, dan kemudian ada ragam-ragam bahasa, yaitu seperti kita menggunakan bahasa Indonesia itu sesuai dengan topik pembicaraan kita, lawan bicara kita, dan lain-lain gitu. Kemudian ada jenis-jenisnya, yaitu ada yang resmi dan tidak resmi, atau yang formal dan tidak formal. Kemudian ada yang lisan, ada tulisan, berdasarkan bidang, atau berdasarkan tujuan penggunaan. Kemudian ada fungsi sosial dan identitas bahasa Indonesia itu sendiri. Dan yang terakhir adalah cara penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti tutur katanya, habis itu menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan topik, lawan bicara, yang lain-lain itu. Itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.